Press Conference Dirjen Hubdat dan Kakor Polri di kilometer 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi ini ada hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pengaturan arus balik, bahwa mudik dan balik itu rekayasa lalu lintasnya diatur dengan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Darat, Kakor Lantas, dan Dirjen Bina Marga yang mengatur tentang pembatasan angkutan barang, one way, kontraflow, dan penyeberangan. Dalam SKB diatur tentang waktu berlakunya rekayasa. Dalam arus balik ada dua waktu pengaturan, yaitu tanggal arus balik pertama tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei 0800, dan pengaturan kedua tanggal 29 Mei sampai tanggal 2 bulan April sampai tanggal 2 Mei 2023. Karena perkembangan situasi, SKB itu berlaku situasional, dan maka perlu diambil suatu kebijakan agar proses mudik itu berjalan dengan baik. Berdasarkan realisasi volume kendaraan yang melintas di KM 66 Jakarta Cikampek, yaitu Trans Jawa dan Bandung, pada H+1 tanggal 24 April 2023 antara pukul 06.00 sampai tanggal 25 April 2023 selama 24 jam, yaitu sebesar 131.000 atau di bawah proyeksi sebesar 13,8% atau 152.000. H+2 tanggal 25 April 2023 pukul 06.00 sampai dengan 14.00 itu sebesar 44.000, dan diperkirakan volume lalu lintas akan terjadi sebesar 175.000 atau 13,8% di bawah proyeksi 203.000. Total volume kendaraan arus balik H+1 sampai dengan H+2 pukul 14.00 adalah sebesar 175.000 kendaraan, sehingga dapat diasumsikan bahwa himbauan pemerintah untuk menunda perjalanan balik di hari puncak, yaitu tanggal 24 dan sampai dengan 25 dan 30 April 2023 sampai dengan 1 Mei telah berhasil mendistribusikan lalu lintas secara merata di 2 hari tersebut. Mengingat proyeksi arus balik H+1 sampai dengan H+7 di kilometer 66 Jakarta Cikampek adalah sebesar 984.000 kendaraan, maka sisa kendaraan yang belum kembali ke Jabodetabek adalah sebesar 808.000 kendaraan atau masih tersisa sebesar 82%. Apabila diasumsikan terdistribusi
secara merata sampai dengan tanggal 1 Mei 2023, maka volume kendaraan yang akan dilayani adalah sebesar 134.000 kendaraan per hari. Untuk melayani sejumlah 134.000 kendaraan per hari, maka diperlukan rekayasa lalu lintas bersamaan dengan perlunya pembatasan kendaraan angkutan barang. Apabila tidak dilakukan pembatasan kendaraan angkutan barang dan rekayasa lalu lintas, maka akan terjadi kepadatan lalu lintas di segmen kilometer 66 sampai dengan kilometer 48 Jakarta Cikampek dengan volume per kapasiti atau kapasitas rasionya sebesar 1,02. Hal ini melebihi batas yang disepakati yaitu 0,8. Ini visi rasionya. Apabila tidak dilakukan pembatasan kendaraan angkutan barang, namun dilakukan rekayasa, maka akan terjadi kepadatan lalu lintas di segmen kilometer 66 sampai dengan kilometer 48 Jakarta Cikampek dengan volume per kapasiti sebesar 0,92. Hal ini juga melebihi batas yang disepakati yaitu 0,8. Apabila dilakukan pembatasan kendaraan angkutan barang, namun tidak dilakukan rekayasa lalu lintas, maka akan terjadi kepadatan lalu lintas dengan di segmen kilometer 66 sampai dengan kilometer 48 Jakarta Cikampek dengan volume per kapasiti sebesar 0,90. Hal ini juga melebihi batasan yang disepakati yaitu 0,8. Apabila dilakukan pembatasan kendaraan angkutan barang dan rekayasa lalu lintas, maka hal tersebut dapat mengurangi kepadatan di segmen kilometer 66 sampai dengan kilometer 48 Jakarta Cikampek dengan volume per rasio yaitu sebesar 0,74 di bawah batas yang disepakati yaitu 0,8. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan arus mudik, maka efektivitas pembatasan kendaraan barang dapat menurunkan jumlah kendaraan barang sampai dengan 94%. Dengan pertimbangan di atas dan sesuai dengan SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023, bahwa pembatasan kendaraan barang yang semula akan berakhir pada tanggal 26 April 2023 pukul 08.00, maka kami akan memperpanjang pembatasan tersebut sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 pukul 08.00. Jadi yang tanggal 26, 27, 28 itu nanti akan ada keputusan tersendiri, dan yang tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 Mei pukul 08.00 masih mengikuti SKP yang telah dikeluarkan. Jadi untuk tanggal 26 08.00 sampai dengan tanggal 28 itu kami membuat keputusan bersama, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Kepala Korps Lalu Lintas yang memutuskan yaitu tentang pengaturan pembatasan
operasional angkutan barang diberlakukan pada ruas jalan tol dan jalan non-tol dengan ketentuan: A. Menambahkan waktu pengaturan lalu lintas angkutan barang diberlakukan pada hari Rabu 26 April 2023 pukul 00 sampai dengan hari Jumat 28 April 2023 pukul 24.00 waktu setempat. Ruas jalan tol yang diberlakukan dengan peraturan baru ini yaitu: 1. DKI Jakarta, Banten, yaitu Jakarta, Tangerang, Merak. 2. DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu Jakarta, Bogor, Ciawi, Cikombong, Cibadak, ini fungsional, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, dan Jakarta Cikampek. Untuk Jawa Barat, Cikampek, Purwakarta, Padalarang, Cileunyi. Yang B, Cikampek, Palimanan, Kanci. C, Jakarta, Cikampek 2, Selatan, ini fungsional. Yang D, Cileunyi, Cimalaka, dan Cimalaka, Dabuan, ini fungsional. Jawa Barat, Jawa Tengah, yaitu Kanci, Pejagan. Untuk Jawa Tengah diberlakukan Pejagan, Pemalang, Batang, Semarang. Yang B, Krapyak, Jatingaleh. Yang C, Jatingaleh, Serondol. Yang D, Jatingaleh, Muktiharjo. Ini semuanya di Semarang. Yang E, Semarang, Solo, Ngawi. Yang F, Semarang, Demak, dan G, Jogja, Solo, ini fungsional. Ruas jalan non-tol sebagai berikut: 1. DKI Jakarta, Banten, yaitu Jakarta, Tangerang, Serang, Cilegon, Merak. 2. Di Banten, yaitu Merak, Cilegon, Lingkar Selatan, Cilegon, Anyer, Labuan. Yang B, Jalan Raya Merdeka, Jalan Raya Gatot Subroto, dan yang C, Serang, Pandeglang, Labuan. Untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, yaitu Jakarta, Bekasi, Cikampek, Pamanukan, Cirebon. Untuk Jawa Barat, Bandung, Nagreg, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Yang B, Bandung, Sumedang, Majalengka, dan yang C, Bogor, Ciawi, Sukabumi, Cianjur. Untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, yaitu di Cirebon, Brebes. Untuk wilayah Jawa Tengah, yang A, Solo, Klaten, Jogja. Yang B, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak. Yang C, Bawen, Magelang, Yogyakarta, dan akhir Tegal, Purwokerto. Untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, yaitu Solo, Ngawi. Untuk penerapan sistem satu arah atau one way dengan menambahkan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan pada hari Rabu 26 April 2023 sampai dengan hari Jumat 28 April 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat, mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 Cikampek. Untuk penerapan sistem jalur atau lajur pasang surut atau kontraflow
dengan menambahkan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan pada hari Rabu 26 April 2023 sampai dengan Jumat 28 April 2023 setiap pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat, mulai dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan kilometer 47 Karawang Barat. Untuk penerapan sistem ganjil genap dengan menambahkan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan pada hari Rabu 26 April 2023 sampai dengan hari Jumat 28 April 2023 setiap pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat, mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 47 di Karawang Barat. Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 25 April 2023. Pengaturan baru ini, pengaturan tanggal 26, 27, 28, tambahan dari SKP ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI. Tidak berlaku nasional. Tapi untuk yang tanggal 29 sampai tanggal 2 Mei pukul 08.00 itu berlaku nasional karena diatur dalam SKB. Dengan berlakunya peraturan baru untuk mengantisipasi pergerakan arus balik di tanggal 26, 27, 28, saya menghimbau dan kami bersama Korlantas juga menghimbau untuk para pengusaha transportasi dan para pengusaha di industri yang menggunakan transportasi kendaraan dengan sumbu 3 atau 14.000 kg ke atas sebagaimana diatur dalam SKP, mohon untuk mematuhi. Dan kepada petugas yang ada di lapangan untuk dapat menegakkan aturan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini untuk memperlancar arus balik di Lebaran tahun 2023. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.